Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Fiska. Di video kali ini aku bakal menceritakan sedikit tentang pengalaman aku nonton waktu maghrib. Aku pengen banget ngasih tahu sama kalian cerita tentang film ini tapi tidak spoiler. Tapi sebelum lanjut ke videonya, klik dulu tombol subscribe di bawah ini dan nyalain notifikasinya. Sudah, like juga videonya kalau kalian suka sama review film waktu maghrib. Oke, sebelumnya aku mau memperingatkan sama kalian, film ini untuk umur 17 tahun ke atas. Jadi buat kalian yang anak-anak atau yang masih kecil banget, yang masih belum 17 tahun, aku harap nggak bakal nonton film ini ke bioskop. Karena kemarin, jujur aja, aku ke salah satu bioskop di daerah Bekasi dan masih banyak banget itu yang di depan, tuh semuanya anak-anak. Aku nonton di bagian kalau nggak salah, sisanya itu semuanya di depan aku tuh anak-anak, dan di belakang tuh juga hampir anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun. Aku nggak ngerti kenapa bioskopnya ngasih izin untuk anak di bawah 17 tahun untuk nonton film ini. Jadi ingat buat kalian yang belum 17 tahun, jadi nontonlah film sesuai dengan usia kalian. Film ini genrenya horror thriller, banyak adegan-adegan yang masih tidak boleh diperlihatkan di anak-anak di umur 17 tahun menurut gue. Kali ini aku mau nge-review versi aku tapi tidak spoiler. Sekali lagi berharapnya tidak spoiler ya, karena semua hal di sini udah aku catat banget biar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oh iya, banyak banget hal-hal yang menurut gue kayak di TikTok bahkan sampai ada yang ngerekam filmnya dari part 1 dan part 2 gitu-gitu. Menurut aku masih banyak banget hal-hal atau orang-orang yang menurutku bodoh sih ya. Orang bisa bikin filmnya tapi kalian kayak gampang banget untuk melakukan hal seperti itu. Udah ada undang-undangnya, jadi buat kalian yang upload di TikTok film yang masih berlangsung, itu kalian bisa melanggar undang-undang dan hati-hati, bisa ketangkep. So lanjut aja kita ke reviewnya. Untuk film Waktu Maghrib ini ada beberapa hal, ada beberapa poin yang pengen gue sampaikan tentang film ini. Jadi ada beberapa tokoh yang mungkin bisa gue sebutkan, tapi ada satu yang tidak bisa gue sebutkan karena memang dia adalah kunci dari film ini. Film ini menurut gue ada positif, ada negatifnya, tapi masih banyak banget menurut gue kekurangannya dari film ini. Kita bahas satu-satu. Untuk alur cerita menurut gue terlalu lambat di bagian awal dan memang sedikit membosankan waktu di bagian awal karena banyak banget hal-hal atau scene-scene yang menurut gue nggak perlu dimasukin, seperti sekolah itu terlalu panjang. Jadi ada beberapa scene yang kayak memang dia di sekolah dia masuk dengan terlambat gitu. Itu ada hal-hal yang harusnya cuma beberapa kali aja, dan jadi banyak banget hal-hal yang bikin aku kayak gregetan buat nonton awalnya itu kayak gitu loh. Dari awal sampai akhir aku nonton filmnya, ini menurut aku banyak hal-hal yang gak selesai di film ini. Banyak hal-hal janggal seperti tahun yang tidak diceritakan. Mungkin dari sutradaranya sendiri memang pengen kita lebih ini kali ya, lebih paham alur ceritanya. Tapi menurut aku banyak orang yang dari awal atau dari awal filmnya sampai selesai juga sepertinya kalau tidak memperhatikan dengan baik di film itu pasti banyak banget bagian-bagian yang miss gitu. Di sini ada beberapa tokoh yang bakal aku bahas. Yang pertama dari Saman. Ada satu scene di bagian yang pertengahan mau ke akhir ya. Jadi ada si Saman ini yang memang dia sudah menjadi pocica ya say. Udah menjadi pocica tapi dia dikeluarkan dari kuburannya dan ada adegan itu dan tidak dikembalikan lagi gitu. Jadi kayak ngegantung ceritanya. Jadi kayak membingungkan banget karena setelah kejadian itu nggak ada cerita apa-apa lagi tentang si Saman ini. Itu yang pertama. Untuk tokoh yang kedua itu ada Adi. Di tokoh kedua ada Adi. Adi ini adalah sebagai temannya dari Saman.
Sebenarnya kalau untuk Adi ya, menurut gue dia adalah aktor pemain terbaik yang menurut gue dari sekian aktor atau aktris lainnya yang paling bagus dia yang main, karena memang dapat banget gitu karakter Adi di sini sebagai orang yang kesurupan. Di salah satu scene-nya Adi ini memang kerasukan, dan Setelah banyak hal yang terjadi, Adi ini kesurupan dan endingnya nggak jelas sama sekali. di sini yang paling menurut gue adalah pemeran dari Karta. Banyak banget hal-hal yang tidak diceritakan, pertama dari dia keputus tangannya. Nih kalau kalian lihat di trailernya, ini jarinya keputus. Dia tiba-tiba tinggal di salah satu rumah gubuk gitu, dan di situ juga tidak diceritakan sama sekali kenapa dia tinggal di rumah gubuk. Ada banyak banget scene-scene si Karta ini kepotong, jadi kayak ceritanya tuh agak kurang nyambung sih menurut gue ya kalau film Waktu Maghrib ini. Terus ada Ibu Woro. Ibu Woro ini adalah salah satu guru di sekolahnya Saman dan Adi. Dia ini adalah guru yang membuat Karta dan Adi mengumpat gitu, intinya dari film ini gitu, dari trailer ini. Bu Woro ini juga nggak jelas guys arahnya kemana, nggak ada pesan-pesan yang disampaikan, tapi dia cuma meneror Ayu. Jadi bingung banget Bu Woro ini fungsinya apa di sana, cuma menakut-nakuti kah? Satu lagi mau gue bahas tentang posternya. Jadi posternya menurut gue nggak sama sekali mencerminkan tentang filmnya. Kenapa? Karena di poster ini tuh ini namanya Wati. Wati ini dia hanya datang di awal dan di akhir. Si Wati pun tidak diceritakan secara jelas asal-usulnya. Jadi aku nggak bisa cerita banyak tentang si Wati ini, karena bakal spoiler jadinya kalau aku cerita tentang Wati ini. Sekarang kita ngebahas dari segi rate-nya. Jadi menurut aku nih, untuk keseluruhan skor 1-5 aku bakal kasih 3. Sorry, tapi memang sedikit mengecewakan filmnya, karena menurut gue memang banyak hal yang tidak selesai, banyak scene-scene yang menurut gue juga tidak perlu dimasukkan dan berulang-ulang gitu. Semoga setelah kalian nonton review ini, kalian semakin penasaran untuk nonton film Waktu Maghrib. So, makasih banyak yang udah nonton, makasih juga yang udah subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!